Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Dengarkanlah dan bacalah Al-Quran itu manakala engkau berduka. Assalam ala man uhiyal Quran wa Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Batam yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Pak Febri Alim. Terima kasih Pak, selamat datang di pesantren kami. Juga didampingi oleh Pak Kepala Esban Bangko Batam, Pak Mahlil. Terima kasih juga atas kehadirannya. Pak Kesra, Pak Pak Kesra, Pak Mahlil yang saya hormati. Kemudian hadir bersama kita juga Assalam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ali baitihil
tak akan binasa.
membaca Al-Quran. Akan tetapi, justru kutukan yang diterimanya. Maka hindarkanlah. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Dengarkanlah dan bacalah Al-Quran itu manakala engkau berduka. Karena Al-Quran itu adalah obat penyembuh hati yang lara. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah pasti akan memuliakannya. Manakala Al-Quran itu dibaca, dengarkanlah dan renungkanlah. Semoga kamu termasuk pengabar gembira dan pemberi peringatan. Wahai kawan-kawanku, marilah kita belajar Al-Quran di rumah tahfiz Baitul Quran. Penghafal Al-Quran adalah panji-panji Islam. Firman Allah, itulah Al-Quran. Ahli Quran adalah ahli Allah. Pembenci Al-Quran adalah musuh Allah. Tiada seorang pun yang membaca Al-Quran kecuali orang Islam yang beriman. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa
yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. SMS bacaan. Ku Ya, baca SMS-nya. cinta Umi, Baca SMS. ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. جهلي وحيرتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي تنزه عن قولي وفعلي ونياتي تنزه عن قولي وفعلي ونياتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه
قولي وفعلي ونياتي. Kami jemput Pak Darto atas nama dari Kementerian Agama Kota Batam untuk memberikan sertifikat tahfidz 10 juz. Monggo. Ngapain tadi? Ngantri. Sama tinggi. Waman sholaha, orang-orang yang soleh, waktunya puasa dia puasa, karena memang puasa Ramadan diwajibkan, waktunya sholat sesibuk apapun dia sholat. Yang wajib dia perhatikan, dia jaga, yang sunnah juga apalagi dia tidak tinggalkan, karena dia merasa wajib nggak cukup. Tapi kami merasa perlu melakukan hal-hal yang sunnah. Siapa orang-orang yang soleh yang dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa min abaihim. Di antara orang-orang yang soleh itu ada di antaranya bapak-bapak kita, kakek kita, buyut kita. Amin. Yang aminnya paling kuat, mudah-mudahan lebih dulu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Kiai, kadang harus dipancing kayak begitu. Jatah saya berapa menit Kiai Zainuddin? Secukupnya ya, secukupnya. Siapa lagi yang akan dikumpulkan bersama kita? Wa azwajihim, para istri-istri yang soleha, suaminya udah lebih dulu masuk. Karena suaminya tuh rajin, ya. Apalagi kalau hari Jumat, muazzinnya, imamnya belum datang, dia masuk duluan di masjid. Ini saya lihat ibu-ibu suaminya kayak begini semuanya. Amin. Istri-istri yang solehah, anak-anak yang soleh, yang solehah, dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat selanjutnya, wa dzurriyyatihim. Jadi abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim dikumpulkan di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan malaikat merasa kepingin kumpul dengan mereka. Bapak Ibu, kita ketika di dunia kumpul dengan orang-orang soleh, apalagi dengan para alim ulama, senang, adem. Betul? Nanti malaikat kepingin kumpul sama kita. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuk dari berbagai pintu, dari berbagai arah, kepingin nimbrung, terutama dengan para ahlul Quran wa khassatuh. Terutama dengan ahli Al-Quran yang disebut di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Bagian dari keluarganya Allah. Kenapa? Karena dia memperhatikan Al-Quran. Kenapa? Karena dia menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia berupaya memahami Al-Quran, bahkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat pada anak-anak kita yang sudah dapat 1 juz. Alhamdulillah. Di saat kawan-kawan kalian di luar sana sibuk dengan gadgetnya,
sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan game-nya. Kalian disibukkan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Yang dapat berapa ustazah? 5 juz. Ya. Mungkin 10 juz, apalagi 30 juz. Sudahlah, percaya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sudah menjadi orang yang istimewa, kata Nabi, apalagi sampai dia menghafalkan Al-Quran. 1 juz, 5 juz, berapapun yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Pokoknya isinya doa aja, doa. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Ya, dengan sebab acara haflah Al-Quran yang kita hadiri pada siang hari ini, bahkan sejak pagi tadi. Yang hidupnya merasa sulit, mudah-mudahan Allah gampangkan. Allah luaskan pintu rizkinya, Allah berikan keberkahan rizkinya. Suaminya menjadi suami yang soleh. Yang jawab cuma 3 orang. Nah, sini tambah 4. Padahal lebih banyak ibu-ibunya daripada yang bapak-bapak. Dengan sebab acara khatmil Quran pada pagi hari ini, mudah-mudahan suami ibu menjadi suami yang soleh. Amin. Bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah. Amin. Anak-anak kita, anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh dan solehah. Dengan sebab Al-Quran. Demi Allah, tidak ada bacaan lebih mulia ketimbang Al-Quran. Ayo tunjukkan, mana ada bacaan lebih mulia daripada Al-Quran? No, tidak ada. Demi Allah, tidak ada bacaan melebihi kehebatan Al-Quran. Panjang pendeknya dipelajarin. Yang mestinya dibaca mat, dibaca pendek. Ya, pasti ditegur sama Ustazah Fatimah. Betul Bunda? Betul Bunda? Mestinya dibaca izhar man khafa. Dibaca dengung man khafa. Ingat tadi habis nyayur ya, asam pedas. Sampai lupa kalau itu izhar. Pasti ditegur oleh beliau. Bapak Ibu, mumpung saya ingat, saya pernah dicurhati salah seorang pejabat. Gak perlu saya sebut namanya. Ustadz, ada wali santri. Pak Kepala MTS kebetulan ada di sini. Ya. Tapi cerita ini bukan siswa MTS, apalagi guru-guru di MTS, bukan Pak. Ada wali santri datang kepada pejabat itu, dan pejabat itu curhat juga kepada saya. Ustadz, anak saya taruh di pondok pesantren. Lalu 1 bulan, 2 bulan nggak boleh dijenguk, nggak boleh ditelepon, nggak boleh pulang ke rumah. 6 bulan di pesantren, tidak ada komunikasi dengan kami. Ini perlu saya sampaikan. Karena sekarang rumah tahfidz, pesantren-pesantren itu bagaikan jamur, tumbuh di musim hujan. Tapi pesantren yang bagaimana? Rumah tahfidz yang seperti apa? Lalu bagaimana cerita itu? 6 bulan anak saya pulang ke rumah Ustadz karena liburan. Ya Allah, saya tahlilan malam Jumat disalahkan. Halo? Saya ikut di majelis zikir dibid'ahkan. Saya ingatkan dia, nak, kalau mau makan baca doa. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu, nggak ada itu. Cukup baca bismillah. Saya sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Disalahin sama anak saya. Apapun yang saya lakukan,
Anak saya yang baru kelas 1 SMP. Salahkan. Sakit hati Ustaz. Halo, halo. Sakitnya di mana? Tahlilan, bid'ah. Akhirnya bapak itu datang ke pesantrennya ingin menarik anaknya. Tapi sayang, anaknya yang gak mau keluar dari pesantren itu. Ternyata 6 bulan tidak boleh berkomunikasi merupakan strategi brainwash, cuci otak. Halo, halo. Ini harus saya sampaikan, izin pada Pak Zainuddin. Kadang-kadang ibu, kadang-kadang bapak sebagai wali santri mudah kepincut. Oh, ada pesantren unggulan Al-Quran. Oh, hebat, anak 1 juz sudah hafal, 2 juz, 3 juz sudah hafal anak-anak. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Bagaimana dia memahami Al-Quran? Apakah kefahamannya terhadap Al-Quran sama dengan kefahaman para nabi? Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kefahaman Al-Quran sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan para sahabat, dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafun saleh atau tidak? Ini menjadi penting. Tadi ada syair yang dibacakan. Itu dapat dari mana sih Ustaz? Syair banyak banget. Ya Allah, nasihat yang luar biasa itu. Ya. Kalau kita resapi betul, berurai air mata kita. Cukup, ya. Nasihat dari anak-anak kita. Nah, cakap apa tadi itu? Sampai lupa saya. Ada yang ingat? Silakan angkat tangan. Kalau betul jawabannya boleh pulang duluan. Ya, nggak, saya benar-benar lupa. Syairnya banyak, dapat dari mana? Ada lagi jawaban? Berurai air mata. Bapak Ibu, tadi sudah dibaca. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia. Rubba talil Quran, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat dia. Hitam kata Al-Quran, putih kata dia. Merah kata Al-Quran, hitam kata dia. Ketika orang menjadikan Al-Quran di belakang, maka Al-Quran akan mendorong dia memasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin, tadi doa anak-anak kita, maka Al-Quran akan menuntun kita, mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, siapa yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Hafidul Quran, orang yang hafal Al-Quran, tapi salah di dalam memahami Al-Quran sehingga menghalalkan darah menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu al-asyarah mubasyarah bil jannah, 10 di antara orang yang dijamin oleh Rasul masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, dibunuh oleh orang yang hafal Quran. Bukan cuma itu, qaimul lail, sepanjang malam nggak putus dia sholat tahajud. Nggak cukup itu, saimun nahar, orang ini juga senantiasa puasa setiap hari. Tapi salah memahami Al-Quran, fatal akibatnya. Inilah pentingnya Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sudah berada di jalan yang benar memasukkan putra-putrinya di pesantren Baitul Quran. Alhamdulillah.
Boleh jadi ini karena doa-doa ibu, bapak. Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sahibul Fadilah Dr. Kiai Zainuddin Muhammad Zainuddin. Kita tahu beliau di pondok pesantren mana. Yang saya hakul yakin, kita semua yakin, ilmu yang ada pada beliau, silsilah sanad ilmu sampai dari gurunya sampai ke gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada para sahabat dan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau, Ustazah Hajjah Fatimah Zahra, seorang hafidh. Ya. Saya hakul yakin. Bapak Ibu ini tahu nggak? Dulu pengasuh kita mondoknya di mana? Tahu nggak kira-kira? Apa asal masukkan anak begitu aja? Tapi itu pun sudah alhamdulillah karena nggak salah alamat, betul? Mohon izin Pak Kepala Dinas Pendidikan, ini harus saya sampaikan. Jadi jangan mentang-mentang karena Al-Quran bagus. Nanti dulu cek in recheck dulu. Dia pesantrennya di mana? Dia dulu gurunya siapa? Tapi dalam bidang ilmu, syekh itu orang yang alim, alamah. Belum tentu. Jubah itu kan di Arab orang nonton bola, nonton bioskop, lihat konser musik itu pakai jubah. Bapak Ibu pakai surban, bukan cuma pakai jubah, pakai surban. Fikroh menjadi penting. Tadi sambutan beliau bukan hanya mendidik bacaan dan hafalan Al-Quran, tetapi amaliyah. Harus berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Inilah benang merahnya. Bersyukur Bapak Ibu masuk ke pesantren Baitul Quran ini. Beliau sedang bangun, masih punya, harus dikembangkan. Kita doakan mudah-mudahan Allah kirimkan ahli-ahli surga untuk membantu beliau di dalam mewujudkan segala angan dan cita-citanya. Bapak Ibu, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta benda, anak-anak, kata Allah, zinatul hayatid dunya, perhiasan di dunia. Kita punya harta benda banyak, apalagi kita bisa berinfak, bangga kita, maklum, fitrah manusia, alhamdulillah. Jangankan kita punya harta benda yang berlimpah, sekedar cukup saja kita masih diberikan kemampuan berinfak, bersedekah, diberikan kemampuan memondokkan anaknya di pesantren ini, itu merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-banun, anak-anak, kita pasti bangga. Orang kalau berpisah lama lalu ketemu, biasanya yang ditanyakan pertama itu, apa kabar Mas? Mbak, Uni, Ning, apalagi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah berapa sekarang anaknya? Biasanya kan itu ya? Nggak mungkin, udah berapa rumahnya sekarang? Ah, itu kebangetan itu. Ya terlalu materialistis. Biasanya anak, fitrah, bangga kita dengan anak-anak, betul. Tapi bagaimana harta benda kita, anak-anak kita menjadi al-baqiyatus salihah, investasi jangka panjang. Bunda, wah cerdas Bunda pokoknya. Ya, bagaimana memasukkan anak-anak, dia punya hafalan. Pak Dr. Haji Zainuddin, Pak Kiai Romo Yai Nabhan, Ustazah Fatimah dan Bapak Ibu, ya kami ini yang ngajar Al-Quran, mungkin guru-guru yang lain itu ketika dikabari, Ustadz, alhamdulillah anak saya sudah wisuda jadi dokter Ustadz, alhamdulillah anak saya sudah resmi jadi polisi Pak Ustadz, lulus ini dan itu ada perasaan senang. Walaupun cuma kabar seperti itu, ya, bagaimana orang tua masih menjalin komunikasi dengan kita. Dan kita guru, ketika kita disampaikan informasi, pasti ada lintasan hati. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah.
Bapak Ibu, kalau kita masuk pesantren, jangan cuma ngejar pinter anak kita. Awas, hati-hati. Saya punya banyak kawan pinter di pesantren, tapi di masyarakat nggak laku. Halo, halo? Boleh saya ulang? Ya banyak sih enggak. Sudah punya Al-Quran, yakin Al-Quran akan mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menuju kesuksesan. Bukan hanya sukses di dunia, sehat, selamat, bahagia di dunia. Terlebih nanti dia akan sukses, selamat, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi hajat kita yang tadi sudah membaca Al-Quran. Akan tetapi justru kutukan yang diterimanya. Maka hindarkanlah. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Dengarkanlah dan bacalah Al-Quran itu manakala engkau berduka. Karena Al-Quran itu adalah obat penyembuh hati yang lara. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah pasti akan memuliakannya. Manakala Al-Quran itu dibaca, dengarkanlah. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku